teman-teman. Ngerem gitu, sebagian panjang. Ini lagi diperiksa. Tadi info dari kru tertabrak orang tidak dikenal, tapi nggak tahu sih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini sekitar jam 3:30 aku berada di stasiun Probolinggo. Hari ini dari stasiun Probolinggo aku mau ke Kota Malang, mau nyobain cara hemat dan murah naik kereta api dari stasiun Probolinggo menuju ke stasiun Malang Kota Baru dengan harga tiket yang sangat murah, kurang dari 20.000 aja. Yang pertama, saya bakal naik kereta api komuter lain Supas yang sekarang rutenya udah diperpanjang sampai stasiun Probolinggo. Ini jam yang paling pagi teman-teman. Jadi, yowes kita langsung masuk ke dalam stasiun. Langkah yang paling pertama sebelum ke Malang dari Probolinggo, kita naik kereta api komuter lain Supas dari stasiun Probolinggo menuju ke Bangil. Keretanya masuk, kita lihat dulu teman-teman. Yuk. Seperti ini ruang tunggunya ya. Nah kayaknya beda. Jadi ini aku baru aja masuk kereta komuter lain Supas, baru aja tiba dari Surabaya dengan keberangkatan dari stasiun Surabaya Kota sekitar 1:50 dan masuk di stasiun Probolinggo sekitar 3:48. Ini penumpang yang naik hari Minggu rame banget teman-teman. Kayaknya pada mau liburan ke Surabaya karena jadwal kereta komuter lain Supas dari stasiun Probolinggo ini itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu ke arah Surabaya jam 4:10 dan yang kedua itu yang paling malam jam 21:22. Jadi ya orang-orang Probolinggo kalau mau liburan ya berangkatnya subuh-subuh ya. Terus baliknya ya yang maghrib dari Surabaya. Ini kita antri buat boarding teman-teman. Jadi keberangkatan keretanya itu masih sekitar pukul 4:10 dari stasiun Probolinggo teman. Jadi kita harus nyiapin KTP, kartu identitas sama HP yang ada aplikasi. Oke, aku baru aja masuk teman-teman dan rangkaian kereta api komuter lain Supas yang akan kita naiki ini udah tersedia di jalur 1. Barusan datang dari arah Surabaya. Jadi dia itu berangkat dari stasiun Surabaya Kota sekitar jam 1:50 dan tiba di Probolinggo 3:45. Langkah pertama menuju ke Malang. Kita naik kereta api komuter lain Supas keberangkatan dari stasiun Probolinggo sekitar pukul 4:10 teman-teman. Dan pada perjalanan kali ini aku naiknya itu di kereta yang paling depan, kereta ekonomi 1. Jadi kita perlu jalan dulu ya. Sebelum kita berangkat, kita ke depan dulu teman-teman buat lihat penyambungan lokomotifnya. Rame penumpangnya. Keretanya rame ya. Kita di kereta ekonomi 1. Kita lihat proses nyambungan lokonya. Lokomotifnya udah dilansir dan langsung disambung. Jadi teman-teman, ini dia untuk lokomotif dari kereta api komuter lain Supas pada pagi hari ini. Keberangkatan dari stasiun Probolinggo sekitar pukul 4:10 pakai log CC 061329 milik tipe Sido Topo. Baru datang, langsir, putar arah lokomotif balik ke Surabaya, berhenti kurang dari setengah jam ya teman-teman ya. Cuma 25 menit aja di sini. Jadi ini dia rangkaian kereta api komuter lain Supas dari Surabaya ke arah Probolinggo dan balik lagi Probolinggo ke arah Surabaya teman-teman.
Keretanya masuk di jalur 1 ya. Dan hari ini penumpangnya rame. Ini aku naik di kereta yang paling depan, kereta ekonomi 1. Hari Minggu penumpangnya lumayan rame. Ada habis ini karena keretanya mau berangkat, kita langsung masuk yuk. Persiapan berangkat kereta api komuter lain Supas Pro dari stasiun Probolinggo. Jam keberangkatannya 4:10 ya teman-teman. Jadi ini 4:11 berangkat dari stasiun Probolinggo. Terlambat 1 menit ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman peta rute perjalanan kereta api komuter lain Supas. Full tripnya dari Surabaya Kota ke arah Probolinggo, balik lagi Probolinggo ke Surabaya Kota. Tapi pada perjalanan kali ini kita naik dari Probolinggo turun di Bangil buat transit menuju ke arah Malang. Oke, jadi baru aja kereta api komuter lain Supas yang aku naiki berangkat dari stasiun Probolinggo. Pada perjalanan yang pertamanya menuju ke kota Malang dengan cara hemat dan murah, kita naik kereta api komuter lain Supas yang rutenya udah diperpanjang ke Probolinggo. Kita naik kereta dengan keberangkatan pukul 4:10 yang paling pagi. Dan untuk harga tiketnya dari Probolinggo ke arah Bangil ini itu cuman 6.000 aja teman-teman. Kalau sampai Surabaya sekitar 8.000-an. Dan perjalanan menuju ke arah Bangil ini akan kita tempuh dalam waktu sekitar 53 menitan. Lumayan cepet karena dari Probolinggo ini ke arah Pasuruannya nggak berhenti ya, jadi ngelos gitu kayak kereta jarak jauh. Ya wes lah, ini buat penumpangnya di hari Minggu dari Probolinggo ini rame teman-teman bisa lihat ya. Karena jam yang ke arah Surabaya yang paling cocok itu ya pagi, terus rata-rata itu dipakai buat orang liburan. Baliknya dari Surabaya bisa naik yang paling sore jam 18:10 ya. Masuk stasiun Pasuruan, penumpang yang naik dari sini, wah gila rame banget teman-teman. Saat ini perjalanan kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun pemberhentian pertama, stasiun Pasuruan. Jadi kalian kalau mau ke Malang selain dari Probolinggo juga bisa naik dari stasiun Pasuruan. Rasanya agak nanggung sih, harga tiketnya juga sama ya teman-teman. Penumpang kereta api komuter lain Supas yang naik dari stasiun Pasuruan ke arah Surabaya hari Minggu. Keberangkatan yang paling pagi, rame banget teman-teman. Gila sih. Dari Probolinggo udah rame, dari Pasuruan ketambahan lagi ya. Tapi kalau kalian yang naik dari Pasuruan ini masih ada 4 keberangkatan ya setiap harinya itu. Ada yang 2 dari Probolinggo dan 2 lagi yang emang terminus stasiun Pasuruan. Siapan berangkat komuter lain Supas dari stasiun Pasuruan.
satu stasiun lagi kita turun di Bangil. Masuk stasiun Bangil 5/02. Kita langsung turun yuk. Oke teman-teman, alhamdulillah saat ini sekitar pukul 5/02. Perjalanan aku naik kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Bangil. Jadi di sini aku bakal transit teman-teman, bakal lanjut dengan kereta yang kedua menuju ke arah Malang. Kita tunggu kereta api komuter lain Penataran. Yaudah, karena kita udah nyampe stasiun Bangil, kita keluar terlebih dahulu yuk. Kereta api komuter lain Supas kembali berangkat dari stasiun Bangil. Berarti cuman 2 menitan langsung lanjut ke arah Surabaya teman-teman. Oke, kita nyampe di Bangil. Mumpung masih belum terang, kita subuhan dulu. Karena tadi pas berangkat di Probolinggo sebelum subuhan ya. Jadi ini langsung ada toilet, ada musolanya teman-teman. Kita subuhan. Masih keburu ya, belum terang. Guys, yuk. Ini aku habis subuhan, ada kereta yang masuk, kereta api komuter lain Doho K412 dari Malang dengan tujuan akhir Surabaya Kota. Penumpang kereta api komuter lain Doho yang paling pagi dari Malang, ramai teman-teman yang turun Bangil, dan juga yang naik dari Bangil ke arah Surabaya banyak sih, termasuk berangkat komuter lain Doho dari Bangil. Oke, jadi kita di Bangil ini transit kurang lebih sekitar 50 menitan teman-teman, untuk nunggu ke perjalanan yang kedua. Kita bakal nunggu kereta api komuter lain Penataran. Ini udah mulai terang ya Bangil ya, dan syahdu banget pagi ini. Oke, jadi aku baru aja keluar, dan di stasiun Bangil ini kita transit kurang lebih sekitar 50 menitan. Setelah aku turun dari kereta api komuter lain Supas masuk pada pukul 5/03, aku bakal sambung ke etapa yang kedua. Perjalanan yang kedua kita bakal naik kereta api komuter lain Penataran dari stasiun Bangil menuju stasiun Malang Kota Baru dengan keberangkatan sekitar pukul 5:58. Ya lumayan lah, transit 50 menit bisa dipakai buat subuhan. Terus kalau teman-teman mau beli minum, beli makan di depan stasiun Bangil, ada yang jualan lah pagi-pagi ini. Ya wes, kita langsung masuk teman-teman. Kereta apinya masuk di stasiun Bangil itu kalau nggak salah sekitar pukul 5:55. Yes. Jadi ini aku baru aja masuk, habis boarding ya.
Kita tunggu kereta api komuter lain Penataran dari Surabaya. Masuk Bangil tuh sekitar pukul 5:55 teman-teman. Dan ya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Jadi ya kita bisa nunggu di ruang tunggu ini. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 5:53. Kereta api komuter lain Penataran yang akan kita naiki persiapan masuk dari arah Surabaya teman-teman. Oke, ini dia kereta api komuter lain Penataran yang kita naiki di perjalanan yang kedua dari Bangil ke arah Malang. Karena kita nggak dapat tempat duduk, jadi ya pilih di depan belakang lokomotif teman-teman. Yes, yuk. Bismillah. 5:58 berangkat dari stasiun Bangil. Jadi di dalam kereta ini kondisinya paling penuh ya teman-teman ya. Cuman dari Bangil ke arah Lawang ini masih ada kursi yang kosong, jadi kita tempati terlebih dahulu karena aku nggak dapet tempat duduk. Lumayan nih. Oke, jadi baru aja kita berangkat dari stasiun Bangil. Di etapa yang kedua, di perjalanan yang kedua ini menuju ke arah Malang, kita naik kereta api komuter lain Penataran dari stasiun Bangil dengan keberangkatan pada pukul 5:58. Untuk harga tiket dari kereta api komuter lain Penataran ini dari Bangil ke arah Malang sekitar 10.000 ya teman-teman ya. Dan untuk lama perjalanannya ini sekitar 1,5 jam. Pokoknya nanti itu nyampe di stasiun Malang sekitar jam setengah 8. Sebenarnya aku nggak dapet duduk, cuman karena di Bangil ini ada kursi yang kosong, jadi kita tempati terlebih dahulu. Kayaknya nanti penumpangnya naik dari Lawang. Dan hari ini hari Minggu, seperti biasa kereta api komuter lain Penataran penumpangnya selalu penuh ya. Dan dapetin tiketnya itu dibeli hamin 1 minggu pun tetap gak dapet tempat duduk ya. Hitungannya kayak war lah teman-teman. Ya wis lah, kita nikmatin. Ini penumpangnya bener-bener rame, jadi ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6:09. Perjalanan kereta api komuter lain Penataran yang kita naiki telah tiba di stasiun Wonokerto. Jadi di sini kita berhenti kurang lebih sekitar ada 14 menit untuk tunggu bersilang dengan kereta api Arjuna Express. Kereta api Arjuna Express dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Berhentinya masih lama, jadi kita bisa lihat-lihat maju ke depan lokomotif. Hari ini lokomotif kereta api Penataran adalah lok CC201 8330. Lokomotif CC201 yang pertama berdinas tahun 1983, urutan ke-30 milik Depo Sidotopo. Jadi klaksonnya enak teman-teman, hongeng ya. Dan sedikit info untuk jalur kereta setelah Bangil menuju ke arah Lawang, Malang ini tuh nanjak ya teman-teman ya.
Kalau di Bangil tadi itu ketinggiannya sekitar 9 meter di atas permukaan laut. Stasiun Wonokerto ini 90 naik 81. Terus setelah Wonokerto ini kita nanjak lagi teman-teman ke arah Sukorejo ya. Sukorejo itu 239, terus Sengon itu 316, dan yang paling tinggi itu di Lawang sekitar 491 meter di atas permukaan laut. Terus turun ya ke arah Singosari, Belimbing, Malang. Tuh. Berjalan langsung kereta api Arjuno. Tiba di stasiun Lawang, Kabupaten Malang. Jalanan kereta api Penataran yang aku naiki masuk di jalur 2 dan kita bertemu dengan kereta api komuter lain Doho KA 414 dari Blitar jam pertama dengan tujuan akhir Surabaya Kota. Sedangkan untuk kereta api Penataran yang aku naiki di stasiun Lawang ini berarti kurang lebih sekitar 4 menit teman-teman. Kembali berangkat 6:54. Turun di Lawang dari daerah Surabaya lumayan banyak ya. Kita berangkat duluan kereta api komuter lain ke arah Surabaya baru Penataran. Udah berangkat, Penataran yang kita naiki juga berangkat dari stasiun Lawang. Berangkat dari stasiun Lawang 6:54. Sekarang sekitar pukul
7:03 kita berhenti di tengah lintas teman-teman. Ini nggak tahu tiba-tiba ngerem semboyan panjang tadi. Kereta api komuter lain penataran berhenti di sebelum sinyal muka. Itu depan sinyal muka stasiun Singosari loh. Dan kayaknya mesinnya turun ya. Kita berhenti di sebelum sinyal muka stasiun Singosari teman-teman. Infonya sih nemper orang ya, tapi nggak tahu. Soalnya tadi tiba-tiba langsung ngerem gitu, semboyan panjang. Ini lagi diperiksa. Keretanya berhenti di tengah-tengah sawah. Stasiun Singosari masih di sana teman-teman. Berhenti di lintas kita. Kayaknya selesai pengecekan teman-teman. Asisten masinis ya yang ke belakang buat ngecek. Dan petugasnya juga udah naik beberapa. Di sini langsung lanjut lagi. Balik dari ini. Tiba di stasiun Singosari sekitar pukul 7:12. Telat nih teman-teman. Kayaknya laporan dulu masinisnya. Turun ke ruang PPKA. Jadi sebelum masuk stasiun Singosari tadi di sinyal muka kita PLB ya teman-teman ya, berhenti luar biasa di tengah lintas. Gak tahu. Tadi info dari krunya ada yang bilang nemper orang ya, tertabrak orang tidak dikenal. Tapi nggak tahu sih. Karena tadi dicek ya kayaknya aman-aman aja. Terus langsung berangkat setelah berhenti 7 menit. Karena selepas Singosari ke arah Malang ini dalam penuh, jadi kita nggak dapat tempat duduk berdiri ini teman-teman. Tapi ya dari Singosari ke Malang ini udah beberapa stasiun, jadi kita berdiri aja. Terus juga kita bisa lihat lokomotifnya. Ini ASMR, kita berdiri di belakang lokomotif pas. Mantap sih. Tiba di stasiun Blimbing teman-teman. Jadi buat kalian yang dari Probolinggo biasanya kuliah di Universitas Brawijaya ataupun sekitaran Suhat ke arah Batu, ataupun mau mengakses titik seperti Terminal Arjosari, bisa turun di stasiun Blimbing. Soalnya lokasinya lebih dekat dari sini teman-teman ketimbang stasiun Malang Kota Baru. Ini berhenti sebentar dan langsung persiapan berangkat. Yes, yuk. Oke, persiapan stasiun Malang Kota Baru. Jadi kita bakal turun di sini teman-teman. Masuk jalur 2 ya. Dan jalur 1 ini ada rangkaian kereta api Matar Maja dari stasiun Malang dengan tujuan akhir Pasar Senen. Kita turunnya di sebelah kiri ya. Oke. Alhamdulillah sekarang waktu menunjukkan pukul 7:29. Kita tiba di stasiun Malang Kota Baru. Terlambat kurang lebih sekitar 3 menitan teman-teman. Penumpang yang naik dari stasiun Malang ke arah Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga ke arah Kertosono ini wah banyak banget ya. Oke, kita turun di Malang dan ini kita lihat keberangkatan kereta api komuter lain penataran dari stasiun Malang. Di stasiun Malang ini berhentinya kurang lebih sekitar 3 menit ya harusnya ya. Masuk 7:26, kembali berangkat 7:29. Tapi kayaknya ini telat gara-gara tadi berhenti di tengah lintas dan naik turun penumpangnya masih belum selesai. Kiran yang berangkat penataran duluan, ternyata kereta api Matar Maja teman-teman. Disusul di stasiun Malang ya.
Kereta api Matarmaja dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini udah ganti ke kelas ekonomi new generation yang modifikasi. Oke, setelah disusul kereta api Matarmaja, kereta api komuter lain Penataran berangkat dari stasiun Malang. Oke, alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di stasiun Malang sebagai tujuan aku. Jadi barusan aku turun dari kereta api komuter lain Penataran dari Bangil ke arah Malang. Dan untuk perjalanan dari Probolinggo ke arah Malang dengan cara murah, ngeteng, cara hemat. Yang pertama kita naik kereta api komuter lain Supas dari Probolinggo menuju ke arah Bangil dengan harga tiket sekitar 6.000. Lanjut di Bangil transit sekitar 50 menit untuk naik kereta api komuter lain Penataran dengan harga tiket sekitar 10.000. Total waktu tempuh sekitar 3 jam 20 menitan teman-teman. Tadi itu berangkat dari stasiun Probolinggo sekitar 4.10, nyampe Bangil jam 5, terus Penataran ke arah Malangnya jam 6 kurang dan tiba di stasiun Malang Kota Baru sekitar 7:29. Dengan total harga tiket sekitar 16.000, waktu tempuh 3 jam setengah. Menurut teman-teman lebih worth it ngeteng kayak gini atau opsi yang lain yang lebih enak naik kereta api Tawang Alun dengan harga tiket sekitar 58.000 dan kereta api Ijen Express kalau di kereta ekonominya itu sekitar 135.000. Yaitu kembali lagi dengan teman-teman yang mau nyobain ya. Kalau pengen murah ya enak kayak gini teman-teman. Naik Supas sambung komuter lain Penataran. Cuman belinya harus jauh-jauh hari ya, sekitar H-7 biar dapat kursi dan nggak kehabisan tiketnya. Ya karena aku telah tiba di stasiun Malang, perjalanan dari Probolinggo ini ya udah selesai. Aku mau balik ke Surabaya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Kira-kira kita bakal trip ngeteng apa lagi? Ya wis lah. Dadah. Aku mau cari makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.